Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang Anda ketahui baru-baru ini hangat diperbincangkan terkait dengan rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawas di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan ini tentunya menjadi polemik di masyarakat. Dan untuk menanggapi hal tersebut, saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 5 DPR RI terkait dengan rencana pemerintah tersebut, yaitu Bapak Suryadi Jayapurnama dari fraksi PKS. Dan Pak, terkait dengan rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing ini sebagai pengawas di proyek IKN ini seperti apa tanggapan dari Komisi 5, Pak? Ya, kami sangat kaget ya dengan pernyataan dari pemerintah yang akan menggunakan tenaga kerja asing, ya, terutama dalam pengawasan proyek IKN. Karena itu pertama tidak sejalan dengan cerita awal atau alasan awal kenapa IKN ini dibangun. Salah satunya adalah untuk menyerap tenaga kerja. Karena kita kan banyak sekali pengangguran gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebetulnya sudah sangat kompeten dalam urusan pekerjaan konstruksi. Ya, di Kementerian PU itu ada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Itu yang setiap tahun melakukan pelatihan dan sertifikasi. Dalam data kami itu sudah ada 411.000 tenaga profesional kita yang sudah bersertifikat. Ya, sehingga apapun jenis pekerjaan sebetulnya, apalagi ini konstruksi bangunan ya, itu sudah bisa dikerjakan oleh tenaga-tenaga dalam negeri. Nah, lebih-lebih di IKN ini itu ada proyek yang namanya Istana. Istana itu kan objek vital, ya, yang ada faktor keamanan karena itu menyangkut keamanan kepala negara. Ya, bagaimana kita memberikan tenaga kerja asing melakukan pengawasan, sementara denahnya mungkin di situ ada ruangan-ruangan yang barangkali penuh dengan keamanan, tidak boleh diketahui oleh siapapun gitu. Bahkan masyarakat sipil pun harus dibatasi. Jadi ini menurut kami sangat bertentangan dengan ide awal, kemudian juga membuat saya juga kebetulan berlatar belakang engineer teknik sipil, ya agak tersinggung juga seolah-olah kita tidak mampu. Padahal banyak karya-karya bangsa Indonesia yang justru ditiru oleh secara internasional. Misalnya ada konstruksi Sosro Bahu, ada konstruksi Cakar Ayam gitu ya. Bahkan jembatan lengkung terpanjang di dunia itu ada di sini. Itu di karya dari engineer Indonesia gitu. Sebetulnya kita tidak kalah. Nah, oleh karena itu kami sangat menyayangkan pernyataan pemerintah yang akan menggunakan tenaga kerja asing dalam pengawasan proyek di IKN. Berarti dari Komisi 5 ini menolak rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing tersebut. Nah, kemudian nih Pak, terkait dengan penolakan tersebut, selanjutnya ini adakah solusi mengenai penolakan dari rencana tersebut? Sebenarnya seperti apa nih dari tenaga kerja Indonesia ini harus apa yang harus dilakukan oleh tenaga kerja di Indonesia ini, Pak? Ya, jadi solusinya pertama kita tolak dulu karena ini pekerjaan yang menurut saya tingkat kesulitannya tidak terlalu berat bagi tenaga kerja Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua, kita perlu antisipasi jangka panjang sehingga anggaran untuk pengembangan SDM ya di hampir semua kementerian termasuk di Kementerian PUPR ini juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga-tenaga profesional kita khususnya di bidang konstruksi. Nah, berikutnya memang harus ada proteksi gitu, harus ada privilege, harus ada afirmatif terhadap tenaga kerja dalam negeri gitu. Karena orang luar aja pakai kita, maka kita tidak percaya tenaga kerja sendiri gitu. Ini kita bangun IKN kan untuk kita, bukan untuk orang gitu. Sejauh ini koordinasi dengan pemerintah terkait dengan rencana ini seperti apa nih Pak dari Komisi 5? Ya, setiap saat kami kan melakukan rapat kerja dengan Pak Menteri PU gitu. Justru itu yang kita herankan kenapa tiba-tiba Menko Maritim dan Investasi yang mengeluarkan pernyataan ini. Padahal itu beliau hanya mengkoordinasi gitu. Jangan masuk ke ranah teknis. Ini Kementerian Teknis sebetulnya yang punya kewenangan untuk membahas masalah ini gitu. Harapannya Pak ke depan terkait dengan tenaga kerja di Indonesia untuk pembangunan proyek IKN ini seperti apa? Ya, harapan kita ke depan pemerintah itu harus konsisten sesuai dengan tujuan awal dibangunnya IKN ini. Salah satunya ya adalah untuk penyerapan tenaga kerja. Ini harus terus dikawal. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi kalau memang ada spesifikasi tertentu yang kita belum mampu, maka harus segera kita lakukan pelatihan dan sertifikasi gitu. Terima kasih Pak atas waktunya.
Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Suryadi terkait dengan rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawas di proyek pembangunan IKN. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 5 menolak rencana tersebut karena harusnya pemerintah menyerap tenaga kerja Indonesia, mengingat banyak sekali pengangguran di Indonesia dan terlebih sebenarnya tenaga kerja di Indonesia ini memiliki kualitas yang cukup baik, hanya mungkin perlu ditingkatkan kembali mengenai kualitasnya. Dan itu tadi laporan saya terkait dengan rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing di Indonesia. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio.